Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Perkenalkan, Ana Muhammad Ilham dari SMA IT Al-Fitih Pekanbaru menyampaikan satu materi, yaitu kesenangan sama dengan kesusahan. Al-Quran mengatakan bahwa hidup dunia ini sebenarnya adalah hanya sanda gurau. Susah dan senang akan datang saling bergantian, yaitu sebagai wujud cobaan dari Yang Maha Kuasa. Walaupun hal ini tidak dapat dipungkiri, tapi pernahkah kita memberikan nasihat untuk orang yang bersabar dan tabah dikala orang sedang terbenam dalam ujian kesenangan dan kemewahan hidup? Mungkin kalau hal ini kita lakukan, orang menganggap kita ini tidak waras. Meski Al-Quran jelas-jelas telah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 168 menegaskan, kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk. Sebenarnya kalau kita mau jujur, orang justru lebih banyak yang gagal menghadapi ujian Allah dikala senang ketimbang di waktu susah. Kekhawatiran Rasulullah SAW mengenai hal ini pun bukannya tidak ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi justru kekhawatiran kalau kemegahan dunia yang kalian dapatkan, yaitu sebagai yang diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, akan membuat kalian berlimpang dalam kemewahan itu sehingga kalian binasa, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Nampaknya jarang manusia yang menyadari bahwa kebaikan ataupun kesenangan hidup ini adalah sebenarnya ujian dari Allah. Hal ini boleh jadi karena mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan ujian Allah itu. Sebenarnya, bila kita mau berpikir dengan jernih, maka mestilah kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya semua yang dialami dalam hidup ini semata-mata adalah ujian Allah, bukan karena hal lain, yaitu agar manusia dapat membuktikan seberapa jauh ketaatan pada peraturan-peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari hal ini muncul surga dan neraka. Al-Quran pun tegas mengatakan bahwa kehidupan di dunia tidak lain adalah karena untuk mengujinya manusia, yaitu siapa yang terbaik ketaatannya dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, jelas keliru bila kita menganggap bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya sebagai suatu menyulitkan dalam kehidupan kita. Lalu, kalau susah dan senang merupakan perwujudan dari ujian Allah, apakah pada hakikatnya kesusahan itu sama saja dengan kesenangan? Kalau kita jawab ya, nampaknya kita harus merubah cara kita berdoa, yaitu tidak lagi meminta agar dijauhi dari musibah, tetapi meminta agar Allah menguatkan punggung kita supaya dapat memikul musibahnya. Para hadirin hafizah Allah yang berbahagia, bila hal ini dihayati dengan baik, maka kita akan dapat menjadi hamba Allah yang tabah dalam menghadapi segala musibah dan cobaan, dan rencana dan rendah hati tak kalah tangan dititipi Allah dengan kemegahan duniawi. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita berlomba-lomba berbuat amal soleh dan berjihad menundukkan nafsu, dan mengajak dan selalu menolak dalam kemungkaran. Tanamkanlah dalam jiwa kita nasihat Nabi kita yang mulia, sabar dari nahan nafsu itu berat, tetapi menahan siksaan neraka itu jauh lebih berat ketimbang menahan hawa nafsu. Kurang lebih, Ana mohon maaf. Ana Muhammad Ilham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.